Menghabiskan akhir pekan dengan berenang tentu jadi favorit keluarga ya. Tapi bagaimana caranya berenang aman selama pandemi COVID-19 masih melanda? Nah, ada sejumlah protokol kesehatan yang harus Anda jalankan agar bisa bersenang-senang dengan aman di wahana permainan air. Simak laporan yang berikut ini pemirsa. Pandemi memang mau tidak mau membuat kita harus beradaptasi dan menghentikan sejumlah aktivitas yang beresiko meningkatkan potensi paparan COVID-19. Salah satunya berenang di kolam publik. Namun sejak pelonggaran PSBB, sejumlah kolam renang umum sudah mulai dibuka kembali dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya seperti kolam renang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Sebelum mulai beroperasi per 4 Juli, aturan protokol kesehatan, sumber daya manusia, dan perizinan lengkap dari Pemda dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah dipersiapkan. Ya sudah pasti yang membedakan, kita sudah disurvei oleh tim gugus COVID Kabupaten Bekasi, Satpol PP, Polres, dan tim keamanan yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi kan bahwa area kita benar-benar aman untuk kesehatannya. Selain itu, para pengunjung juga harus membeli tiket masuk secara daring. Saat tiba di lokasi, semua protokol kesehatan dasar dilakukan dengan ketat. Semua pengunjung juga wajib memasukkan data usia dan alamat mereka untuk memudahkan tracing bila ditemukan pengunjung yang diduga terpapar virus. Pengelola juga menyediakan ruang isolasi. Lalu bagaimana dengan kebersihan air di kolam renang? Setidaknya 2 kali sehari petugas wajib membersihkan kolam renang. Kadar pH air juga harus dikontrol untuk menekan potensi pertumbuhan virus. Air kolam yang bersih bisa dikenali dari ciri-cirinya yang jernih, tidak berbau, serta tidak perih dan gatal ketika terkena kulit dan mata. Kadar pH air kolam renang harus juga sesuai dengan standar WHO. Yang ideal adalah di kisaran 7,2 hingga 7,6 karena bisa menonaktifkan virus yang ada di area kolam renang. Semakin ramai pengunjung yang datang, maka kewaspadaan harus semakin diperkuat. Bila tidak, resiko terpapar virus akan mengintai. Ya kita social distancing aja. Soalnya kita kan udah mau sekolah anak-anak. Ya dengan cara jaga protokol kesehatan, pakai masker. Kemudian tadi dari pertama masuk itu, saya disuruh pakai masker, terus kita disuruh cuci tangan. Jangan pula berkumpul atau berkerumun di luar area kolam renang agar kesehatan tetap terjaga. Meski setiap 4 jam, ruang publik non-kolam juga didisinfeksi secara manual. Rajinlah juga mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Berikut protokol kesehatan yang wajib diterapkan di area kolam renang. Yang pertama, baik area kolam maupun sekitar kolam wajib untuk rutin didisinfeksi. Yang kedua, pihak pengelola kolam renang harus bisa membatasi jumlah pengunjung yakni 50% guna bisa meminimalisir adanya kontak fisik dan juga kerumunan di area kolam renang. Yang ketiga adalah para pengunjung diwajibkan untuk membawa dan juga menggunakan alat renang dan juga alat mandi pribadi. Dan yang terakhir, penggunaan masker baik sebelum dan juga sesudah aktivitas renang sangat wajib untuk dipatuhi. Lalu bagaimana dengan anak-anak dan balita bila mereka ingin berenang? Ada baiknya pilih kolam renang khusus agar anak-anak dan bayi tidak beresiko terpapar virus dari orang dewasa di kolam renang umum. Jangan lupa juga, 30 menit sebelum berenang, aplikasikan sunblock agar kulit balita yang sensitif selalu terlindungi. Kenakan juga baju renang berukuran pas badan dengan lapisan neopren yang terbaik agar anak tidak kedinginan dan terhindar dari bakteri air kolam. Tidak hanya memastikan air kolam yang higienis, orang tua juga patut memeriksa suhu air kolam di kisaran 31 hingga 34 derajat Celcius agar anak tidak kedinginan. Penting juga Anda ingat, pastikan tubuh Anda sehat dan bugar saat akan berenang di kolam renang umum agar tidak beresiko menularkan penyakit kepada orang lain. Kalau hanya berenang tidak apa-apa. Yang paling berbahaya itu berinteraksi. Itu yang menurut saya janganlah berinteraksi di kolam renang. Berenang saja, berenang gitu kan, tanpa ngobrol dan sebagainya. Nah itu kalau kolam sendiri gitu. Kalau kolam renang keluarga banyak anak-anak, nah itu yang agak harus dihindari sebetulnya. Jangan pula berkumur dan meludah sembarangan di kolam renang. Tapi jangan berkumur-kumur di air kolam renang. Itu yang menurut saya dan mungkin bagus juga diperingatkan, jangan meludah jangan mengeluarkan di kolam renang dan jangan berkumur-kumur di air kolam renang gitu. Walaupun risikonya kecil,
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan pihaknya mengizinkan operasional kolam renang umum karena Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyatakan tidak ada bukti virus corona menyebar melalui air dengan tingkat keasaman antara 7,2 hingga 8, di mana bakteri dan kuman tidak bisa hidup. Tim Liputan Trans 7.